Nama gue Erlangga Joyo Saputro. Posisi gue sekarang saat ini adalah CEO Thrive Motorcycle. Mau dilanjut? Mau gue ceritain pekerjaannya? Pekerjaan gue sebetulnya kalau di Thrive ini sebenarnya lebih mengatur keseluruhan running operasional perusahaan dari hampir semua hal ya, dari ngomongin urusan penerimaan klien sampai pengadaan barang sampai operasional, finance, procurement, ya pada intinya kayak ibu kos lah kira-kira. Mas Angga, gue tuh tau Mas Angga dari zaman Facebook kan emang gue tuh suka motor-motor tua gitu Mas. Jadi kan kalau misalnya lo suka like sesuatu siapa gitu kan zaman dulu suka ada suggestionnya kan. Keluar tuh nama Mas Angga Joyo Saputro, gue bilang anjir nih orang motornya kok tua-tua gini. Nah itu gue nggak tahu tuh lo memang hobi motor tua atau memang lo jualan apa gimana? Boleh diceritain nggak sih Mas? Kalau cerita soal itu sebenarnya gue bisa dibilang untuk urusan yang mobil tua, motor tua gitu, kebetulan gue generasi kedua. Jadi itu sesuatu yang secara naluriah tuh udah in the blood gitu. Dalam arti dari kecil gue udah terbiasa sama hal-hal yang sifatnya kayak gitu, mobil tua, motor tua, segala macam gitu. Kebetulan dulu bokap juga kan emang banyak main di mobil tua. Dia bikin PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, salah satu pendirinya. Jadi dari kecil tuh gue sangat-sangat terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya tuh kayak junkyard, sesuatu yang sifatnya ngebangun, ngerestore, something kayak gitu tuh sesuatu hal yang natural banget buat gue. Dan kebetulan karena gue kayaknya udah kenyang banget nih untuk urusan mobil gitu ya, karena dari kecil udah biasa ngeliat kayak gitu, dan gue berpikir apa ya yang kira-kira gue bisa gali sendiri gitu, dan akhirnya gue masuk ke ranah motor itu sendiri gitu sebenarnya. Dan dari awal memang gue punya ketertarikan sama motor-motor tua, Harley tua, motor-motor Inggris tua, Eropa tua gitu, BSA, Triumph, Norton, Matchless AJS dan teman-temannya. Dan pada akhirnya sering berjalannya waktu, gue punya banyak kenalan dan punya banyak lingkungan yang berada di area itu sebenarnya. Nah, kira-kira gitu sih ceritanya kalau dari awal. Berarti emang bisa dibilang tuh kayak turunan terus kebetulan senang juga gitu Mas? Benar. Dari semua motor tua tuh, lo ada yang punya favorit gitu nggak sih Mas? Nggak punya. Gua nggak pernah punya emotional bonding sama motor sebenarnya. Karena kalau gue punya emotional bonding, gue ngerasa kayaknya gue nggak pernah mungkin bisa nyobain semuanya nih gitu kan. Gue banyak banget putar-putar motor sebenarnya. Dari dulu tuh gue suka beli satu motor, terus habis itu gue jual gitu ya. Gue beli satu yang besar, nanti yang cc-nya besar, nanti bisa gue jual, gue tuker jadi 5 yang cc-nya kecil gitu. Nanti gue jual lagi 3 jadi cc besar lagi. Ya sebenarnya muter-muter kayak gitu aja sih. Tapi gue lumayan mendata itu semua gitu. Jadi gue tahu nih rasanya kayak apa gitu. Sejauh ini tuh kayak gue bisa udah pernah punya dan udah pernah ngumpulin gitu, kayak mungkin round 50-60 motor yang datang dan pergi. Jadi kira-kira tuh gue tau lah rasanya kayak apa. Oh punya kayak gini, oh gitu rasanya, oke tahu gitu. Terus udah gue jual gitu. Terus oh punya kayak gini tahu. Sebenarnya buat tahu experience-nya sih, karena buat gue penting. Karena dan itu sangat berguna banget buat gue pada saat ngejalanin Thrive. Karena pada saat gue berhadapan dengan customer, pastinya gue harus bisa punya bahasa dan sense yang sama apa yang dia obrolin kan, istilahnya dari kemauan dia, on the same page gitu. Kayak misalnya lu ngomongin, kan customer Thrive macam-macam banget ya, dari yang motor tua, motor baru gitu. Gue memang tidak terlalu update banget sama motor-motor baru, dalam arti di atas tahun 2012, 2015 tuh gue udah gak terlalu update. Tapi di bawah itu gue lumayan punya pengetahuan lah di situ ya. Jadi mau lu ngobrolin sama gue dari yang motor tahun 40, tahun 30 sampai tahun 2000-an gitu tuh, gue paling nggak bisa follow. Itu yang penting sebenarnya. Dan karena memang
gue nggak bilang passion ya, tapi gue hobi aja gitu untuk tahu rasanya nyobain, oh karakter motor Inggris tuh gini, karakter motor Eropa tuh gini, karakter motor Eropa Timur gini, oh motor Inggris tuh gini ya, jadi emang beauty banget tapi durability-nya kurang gitu. Motor Amerika nih cc besar tapi durability-nya kuat gitu, motor Jepang nih efisien, efektif segala macam. Nah hal gitu kan kalau cuman gue belajarin lewat literatur itu kan kayak nggak mungkin ya, harus tahu rasanya gitu kan, lu tahu nyoba rasanya kayak gimana gitu. Dan pada akhirnya caranya gimana gitu kan ya, gue muter semua bukan karena kebanyakan uang juga, gue muter cuma dari satu motor awalnya gitu kan. Dulu gue sama UU dan teman-teman tuh kebetulan punya hobi yang sama dan punya pekerjaan yang sama dari desainer. Dulu gue motret juga, moto juga, dulu gue punya kamera dan segala macam. Kamera gue jual, lensa gue jual, gue beli BSA 250 waktu itu. BSA 250 gue beli, terus gue jual, gue tuker BSA 350, BSA 350 gue tuker jadi 5 motor gue tuker jadi 2 motor, akhirnya beranak terus gitu dari satu modal aja gitu. Terus nanti kayak per 30 sih lo? Enggak, ini belum disetting cuy. Ntar colongan motret gitu. Berarti dari satu motor lah mas? Dari satu motor? Ya cuman kan kadang-kadang kan orang kan punya emotional belonging sama personal bonding gitu sama motornya kan. Jadi kayak, wah gue sayang nih motor ini, gini, gue enggak. gue lebih berpikir kayak, oke, gue lihat motor ini punya value, begitu punya value berarti kalau dalam 1-2 tahun bisa gue jual nominalnya sekian gitu. Atau misalnya, ini kayaknya kalau misalnya gue tukar sama motor yang kecil-kecil kayaknya mungkin bisa lebih menguntungkan deh. Misalnya gue tukar satu BSA 250 sama CB200, Yamaha LS2, sama RX Twin, sama apa gitu. Gue dapat 5 motor yang kecil-kecil, abis itu gue jual satu-satu gitu. Oke. Kira-kira gitu sih. Gokil. Bakar dulu. Terus Mas Angga tuh sempat ikut MC gitu kan? MC enggak. Enggak ya? Berarti mau kayak lu nyoba terus udah, kalau emang ada bisa laku berjual gitu. MC itu maksudnya motorcycle club? Iya. Oh pernah dong. Oh pernah? Pernah dong. Gue pernah ada di lingkungan itu, nyemplung sedalam-dalamnya di dalam hal-hal seperti itu gitu ya. Anjir. Jadi gue tahu lah yang namanya prospek gimana, yang namanya ini gimana politiknya di dalam MC, gimana ini ya. Dari lu muda tuh mas? Dari gue muda. Terus sampai dari gue akhirnya kuliah. lu keluar apa gimana? Memutuskan untuk kayak, aduh gue kayaknya enggak deh apa gimana sih? Kan beda tuh orang mas. Keluar sih enggak, tapi mungkin bisa dibilang gantung color kali ya, bisa dibilang gitu. Oh. Dalam arti pada saat dulu gue menjalankan hal itu dan itu menjadi penyaluran hobi, it's one thing. Tapi pada saat gue buka pekerjaan dan membuka Thrive Motorcycle dan hal ini menjadi satu pekerjaan, bonding dengan sebuah MC atau apapun itulah ya, menurut gue kurang bijak. Karena menurut gue harus menjadi orang yang paling netral dari semua. Gue harus bisa mengakomodir banyak kepentingan. Dan pada saat gue punya komitmen terhadap satu, either itu lembaga, MC, ataupun itu pun, hal itu pasti akan jadi keterbatasan. Akhirnya gue memutusin hal seperti itu sih. Oke, abang-abangan kan. Emang lu di MC apa sekarang? Saya nggak pernah ikut gituan mas. Oh, nggak pernah ikut gituan. Saya emang pure suka aja motor sepedaan. Ada paradigma yang berbeda sih sebenarnya, soalnya kalau dulu tuh mungkin orang berpikir karena gimana cara gue bisa menyalurkan hobi, salah satunya adalah lewat MC ya. Kalau sekarang tuh kan justru lebih banyak komunitas-komunitas yang sifatnya organik. Kalau dulu kan MC itu kan sangat-sangat biasanya punya hierarki, strata kepemimpinan dan strata jenjang keanggotaan yang jelas gitu ya. Iya. Kayak yang dibilang belum gitu ya. Motor pun juga biasanya kan homogen ya, maksudnya homogen dalam arti kayak ya ngomongin stipe gitu ya, yeah. motor Eropa, Harley, seragam gitu ya maksud gua. Sementara
Dan itu jadi kayak ngebuat lu bonding gitu, apa nggak ada pembatas gitu loh pada saat lu mau main atau apa. Karena pada saat dulu gua masih ada di community seperti itu, belum kayak sekarang. Riding itu jadi sesuatu yang sifatnya kayak sakral gitu loh. Mereka tuh sangat mengeksklusifkan diri. Gua sangat tidak sependapat dengan hal kayak gitu sih. Menurut gua kalau motor lu tuh apa aja, lu menghayati motor lu suka sama motor lu, dan lu intuit sama motornya, keren ya keren aja. Buat drive tuh pasti gitu deh. Maksud gua, no matter motor lu apa, cc lu berapa, ataupun apapun itulah ya. Tapi kalau kita tuh punya pendapat tuh kalau keren ya keren aja gitu. Jadi menurut gua kayak lu punya CB Twin 125, lu mau riding sama Harley, menurut gua sih oke-oke aja, itu menurut gue sangat lucu dan seru gitu. Lu ada Super Cup, ada Dux, ada Monkey, dan ada Harley, ada Chopper, ada apa, lu riding sama-sama gitu. Menurut gue kayak hal yang lebih menarik ketimbang di kota-kotakan. Menurut gue sih gitu dulu ya. Karena dulu masih sangat terbatas, makanya ada MC ini kan. Nah sekarang kan justru banyak banget komunitas-komunitas yang lebih organik, yang tidak berkomitmen secara secara kuat banget, tapi berdasarkan satu interest yang sama gitu. Misalnya kayak, oh ini orang-orang dari industri kreatif nih, fotografer, desainer, apa segala macam mau bikin riding community, ya monggo silahkan, lu motornya mau apa aja juga nggak jadi masalah gitu kan sebenarnya. Dan dulu tuh belum ada. Nah kalau anak-anak muda sekarang sih, kalau gue ngeliatnya lebih kepada itu ya, based on belonging dari community, bukan ke MC-nya sebenarnya. Tapi ya setiap orang punya pendapat masing-masing sih. Karena banyak juga teman-teman gue kayak, wah gue harus masuk MC ini gitu ya. Udah jadi cita-cita gue dari kecil gitu ya. Ya nggak salah. Pilihan. Ya, terus mas, anak lu kan kembar tuh. Kalau misalnya nanti udah gede gitu, lo ada harapan nggak sih mereka akan meneruskan si drive ini, atau bahkan mereka bikin sendiri, atau gimana? Nggak jauh banget pertanyaan lo, anak gue masih umur berapa sih? Enggak sih, gue aja juga kayaknya sama bokap gue tidak pernah diarahkan ke mengikuti hobi dia gitu ya. Tapi itu pasti akan terbawa sih. Maksud gue kayak, bokap gue itu grease monkey banget. Grease monkey itu dalam arti kayak sangat detail dengan hal-hal yang sifatnya kayak gini-ginian gitu. Kayak misalnya, ya dia punya secret place-nya sendiri gitu lah ya. Dia punya garage, punya apa segala macam. Dia ngelompokin spare part by tipe, by tahun, by jenis, baut itu dia kelompokin satu-satu. Semua dokumentasi dia iniin satu-satu gitu. Dan itu tuh pasti menular menurut gue. Akhirnya gue jadi tahu gitu loh. Dari kecil, kalau lu mungkin dulu ngomonginnya Gaban, Jiban gitu ya, Power Rangers segala macem, dengan aneka warnanya, gue bisa tahu tuh Chevy Bel Air tahun 55, 56, 57, range warnanya tuh apa aja tuh gue bisa tahu exactly, just for the simple picture, kayak cuman satu bagian kotak kecil dari potongan parts, gue bisa tahu itu punya mobil apa gitu ya. Menurut gue tuh aneh banget di umur SD gitu, tahu hal-hal kayak gitu kan. Ya emang jadinya geek, tapi buat gue sih seru gitu. Berarti nggak ada paksaan-paksaan itu, nggak ada ya? Slow-slow aja ya? Terus mas, si Drive udah berapa tahun sih? Drive itu embrionya 2011, kita start running 2012. Jadi sekarang more or less around 9 tahun, maybe. Buset. Bentar lagi 10 tahun bikin konser. Bentar lagi 10 tahun. Bentar lagi 10 tahun, ya. Gue juga nggak pernah menyangka Drive sampai ada di titik ini sih. Maksudnya sekarang pun juga karena namanya Drive gitu ya. It means kan growth well, to develop well. Dan lu pasti akan selalu berubah terus karena lu kan thriving sebenarnya. Thriving itu kan do something a better way to achieve something yang lebih baik kan sebenarnya gitu. Jadi sih gue nggak pernah. Dulu kita memang running with the flow. Maksudnya dalam arti
5 orang, semuanya belum married, punya ambisi dan cita-cita yang naif. Tapi menurut gue kenaifan itu penting pada saat kita di umur segitu. Lo belum punya tanggungan, belum punya keluarga, belum punya anak, istri, semua segala macam. Dan pada saat kita bangun ini kita bilang, kenapa sih ya kok pada saat itu tuh industri custom belum ngomongin industri malah, custom scene di Indonesia tuh nggak seperti yang kita harapin gitu loh. Gue pengen bangun motor dengan sesuatu yang proper, kayak gue ngeliat di majalah-majalah, kayak gue ngeliat di website-website di luar pada saat itu, dan belum ada yang bisa menampilkan kayak gitu. Either dari fotonya, di crafting dengan benar, videonya di crafting dengan benar, motornya itu benar-benar attention to detailnya itu diperhatikan dengan benar. Dalam arti ekspektasi dari gua as a customer atau pemilik motornya dengan ekspektasi dari si buildernya itu sama gitu loh, sejajar. Karena kadang-kadang kita pingin bikin A gitu ya, sama buildernya bilang, oh bisa kok yang A gitu. Sebenarnya nggak A, tapi itu B, C, D, E gitu ya. Tapi persepsinya nggak sama. Dan pada saat jadi, ya kita bingung gitu, kok jadinya nggak bisa memuaskan ya, kenapa ya, apa yang salah gitu kan, kita nggak bisa tahu itu. Pada akhirnya kita berpikir bahwa emang ini kayak belum ada yang melakukan proses design thinking di industri motor pada saat itu. Karena menurut gue advantage drive yang masuk pada saat itu di tahun 2012 adalah, kalau sekarang sih udah mulai banyak ya, tapi kalau dulu itu gue masih melihat di custom motor ini tuh masih sangat prehistorik banget gitu loh. Kayak kalau industri lain itu udah lumayan excel, maksudnya dalam arti taruhlah lu dulu di fotografi, lu di seni, lu di apapun gitu ya, interaksi dan serapan dari dunia lain, cross culture itu udah banyak. Lu bisa ngelihat orang desain, bisa ngelihat ke arsitektur, orang seni bisa ngelihat ke orang-orang bisnis, bisa ngelihat ke orang-orang desain, semua segala macam. Kalau di motor tuh enggak, sangat-sangat terbatas. Orang tuh masih ngeliat tuh kalau lu mau bikin motor ya referensinya motor. Menurut gua itu potensi yang besar banget pada saat itu. Karena kan kita kan kebetulan orang-orang desain ya, yang memang biasa mencari ide dan gagasan itu justru dari hal-hal lain di sekitar lu gitu loh. Kita tuh nggak bikin desain dan kita ngeliat referensi desain orang lain gitu kan. Kita pasti akan menyerap semua hal yang ada di lingkungan kita. Dari alam, dari lagu, dari musik, dari makanan, dari experience, feel yang kita bawa, yang kita rasain sehari-hari itu kita implementasikan jadi sesuatu kan, jadi gagasan. Nah kayak gitu juga yang kita terapin di motor sebenarnya, yang membuat harusnya bisa menjadi sesuatu yang original, walaupun nggak ada sesuatu yang baru lagi di bawah matahari gitu istilahnya kan. Cuman ya paling nggak lu bisa memberikan something fresh lah sebenarnya. Nah dari situ sebenarnya drive idea gagasannya tuh berdiri gitu loh. Kita pengen bahwa pada saat kita bikin motor tuh kita bisa menyajikan secara konseptualnya benar, secara propose desainnya benar, secara customer-nya juga secure, dalam arti berapa sih budget yang harus gua habisin, seprofesional mungkin kita bikin quotation-nya, termin pembayarannya, sampai parts yang akan diganti apa, parts yang akan dikerjakan apa. Memang banyak banget. Pada saat lu menjalankan itu dengan proper, sebuah motor bisa menghasilkan quotation yang mungkin bisa 5-10 lembar dengan semua parts pengganti dan lain-lainnya gitu ya. Dan mungkin nggak banyak orang yang mau melakukan hal seperti itu gitu kan. Tapi kan balik lagi itu kan membuat customer kita feeling secure, dan itu penting. Iya, karena buat gua. Ya nggak tahu, kayak budaya orang kita tuh malas administratif gitu loh. Pasti. Sebenarnya itu penting banget. Pasti, malas administratif dalam arti sebetulnya hampir semua yang menjalankan bisnis serupa sebenarnya nggak tahu berapa sih cost yang harus gue habiskan untuk membuat benda ini gitu ya. Dan apakah ini profitable, nggak tahu. Semuanya tuh sebenarnya di atas kertas tuh kayak abu-abu. Nah, kita mencoba mengeliminasi atau paling nggak mereduksi hal-hal kayak gitu ke level yang paling minimum. Jadi dalam arti kayak untuk membuat sebuah tangki itu kita tahu pakai bahannya apa, berapa per sentimeter perseginya, berapa yang dihabiskan, berapa argon, asetilin, oksigen, dan yang akan dihabiskan tuh berapa, sehingga akan dapat cost bahan bakunya berapa dan kita bisa jual berapa. Itu kita cari tahu banget sampai titik paling detail supaya ya bisnisnya bisa profitable. Satu, gue pun bisa menjelaskan ke customer bahwa kenapa sih harganya seperti itu? Kenapa sih harganya mungkin premium? Kenapa mungkin harganya mahal? Oh karena ini, man hour yang lo habiskan sekian. Gitu. Penting banget. Karena untuk kita di awal-awal Thrive berdiri, yang paling penting adalah mengedukasi customer ya sebenarnya.
pada saat itu yang terjadi adalah orang mau bikin custom, orang ingin membuat sesuatu karena menurut mereka barang aftermarketnya mahal. Oke. Taruhlah gue mau beli setang impor harganya 3,5 juta. Oke. Terus dia berpikir bahwa dengan buat di bengkel custom harusnya harganya lebih murah. Orang Indonesia mengamini hal-hal kayak begitu. Padahal itu pola pikir yang sangat terbalik. Dalam arti, kenapa di luar ada barang aftermarket? Karena kalau lu bikin satuan mahal banget. Karena kalau lu bikin satuan berarti lu mengeluarkan waktu yang sangat banyak dari sisi yang bikin untuk membuat sebuah barang, dan barang itu hanya diproduksi untuk lu aja. So it's something really eksklusif kan? Misleading banget. Sesuatu yang sangat eksklusif dihasilkan hanya untuk lu dengan man hour yang begitu besarnya. That's why harganya mahal. And then that's why kenapa ada namanya aftermarket product yang dibuatnya mungkin 5.000 piece, 10.000 piece yang bisa lu jual dan bisa tinggal lu beli dan bisa lu pasang sendiri kan gitu kan. That's why kenapa di luar itu custom tuh mahal banget. Di sini enggak, semuanya kebalik. Mindset barang lokal pasti murah, bikin pasti lebih murah, itu semua diaminin, dan lucunya diaminin sama customer-nya dan diaminin sama yang bikin. Nah, pada saat itu tuh, untuk bisa membalikan statement itu tuh nggak ada cara lain buat Thrive selain melakukan sesuatu yang breakthrough, punya terobosan, punya gagasan yang sekiranya mungkin memang agak-agak gila, tapi ya harus dilakuin. Nomor satu yang dilakuin adalah Thrive tidak meng-aim pasar lokal sama sekali. Oke, customer awal kita memang semuanya masih dari orang lokal, but kita mencoba mendorong promosi, exposure, liputan medianya semuanya dari luar. Jadi pada saat kita bikin motor, kita kirim keluar, diliput sama website di luar, masuk di website di luar, akhirnya orang bisa ngeliat, wah, Thrive ada masuk di ini ya gitu. Padahal sebenarnya itu hanyalah satu-satunya cara, karena sayangnya orang Indonesia itu menghargai budaya luar lebih daripada budaya kita sendiri. Jadi pada akhirnya mereka bisa take respect pada saat sesuatu itu boom di luar dulu, dan mereka menganggap itu adalah sesuatu yang cool. Sangat berbeda sama culture yang ada mungkin kayak di Jepang itu. Di Jepang itu sesuatu itu terinkubasi sendiri dulu di dalam menjadi sesuatu yang cultural, dan abis itu culture itu diserap sama orang luar yang menganggap hal itu keren banget. Kalau kita kebalik, harus dari luar dulu keren, baru di sini punya chance untuk bisa riding the wave. Ngerti nggak lo? Nah, akhirnya yang kita lakukan kayak gitu. Kita sadar banget bahwa di awal berdiri, 5 dari kita sama sekali nggak ada yang punya skill di bidang otomotif, nggak ada yang punya skill di bidang ngenteng, keuangan, finance, procurement, ngelas, ngetok, apapun nggak ada. Yang kita punya cuma idea dan gagasan. Ya udah, kalau gitu caranya gimana gitu kan? Ya udah, lu buat aja sesuatu yang kira-kira mungkin secara teknis tidak sesulit itu, tapi punya ide dan gagasan yang impactful. Awalnya kayak gitu. Mau nggak mau, pada akhirnya ya udah, seiring berjalannya waktu, skill kita meningkat, skill kita bertambah, kita belajar banyak hal-hal baru, dan pada akhirnya yang tadinya menjadi kekurangan, sesuatu yang menjadi hambatan dan ganjalan, akhirnya kita bisa excel di situ, menjadi pro di situ. Barata yang dari tadi yang nggak bisa apa-apa, akhirnya dia mau nggak mau harus belajar ngelas, harus belajar ngetok, dan akhirnya dia excel di situ, menjadi becoming a master dalam bidang itu gitu. Yang pada tadinya di awal kita sama sekali nggak punya kemampuan dengan hal itu. Yang lain juga sama. Jadi, tapi dari awal gagasannya tetap sama gitu, stay true-nya tetap sama. Dalam arti kayak gagasan yang mau diambil, gagasan yang mau disampaikan tetap sama. Bedanya adalah seiring berjalannya waktu, kualitasnya bertambah, skill-nya bertambah, otomatis pada saat seperti itu kan customer-customer terseleksi sendiri ya. Yes. Lu mulai datang dengan yang tadinya di awal kita banyak banget nolak-nolakin customer. Bukannya kita banyak duit, nggak punya duit. Tapi buat kita waktu itu, buat apa kita ngerjain sesuatu yang kita nggak suka, duitnya juga nggak seberapa, dan waktu yang kita keluarkan juga sama untuk membuat sesuatu yang kita suka gitu kan. Pada akhirnya ya udah, kita
kita pilih aja gitu sampai akhirnya kita dapat customer yang klik. Pada akhirnya pada saat itu semua udah terjadi dan itu menjadi habit, akhirnya customer yang datang pun terseleksi dengan sendirinya. Orang-orang yang punya frekuensi dan punya gagasan dan ide yang sama kita, ekspektasi yang harapan yang sama kita. Sampai pada akhirnya juga kita mulai dipercaya sama brand-brand besar untuk nge-create brand, produk, kolaborasi, atau bahkan motor itu sendiri gitu ya, dari pabrikan yang mereka percaya Thrive untuk mereka mau rilis motor baru misalnya, mereka udah ngirimin ke kita mungkin 1 tahun, 2 tahun sebelumnya as a prototype untuk mereka buat versi customnya itu yang Thrive itu seperti apa sih, supaya nanti begitu motornya rilis udah ada potensi customnya seperti apa gitu. Hal itu kan sebenarnya sesuatu hal yang dulu tuh wah beyond banget, jauh sekali dari itu. Pabrikan Yamaha, Honda, Harley, Royal Enfield atau apapun nggak akan mungkin mau melirik industri custom 8-10 tahun yang lalu. Sekarang semua berlomba-lomba ke arah situ. Oh, berarti si brand yang datengin Thrive, Mas? Ya, pasti kayak gitu. Soalnya pada akhirnya mereka pun tahu bahwa sekarang udah ada pergeseran generasi. Kalau dulu generasi bokap kita, generasi orang tua kita tuh ada di generasi di Gen X, Gen Y gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang punya gagasan dan punya pandangan bahwa apa yang orang lain punya, apa yang tetangga gue punya, gue harus punya. Sementara sekarang di generasi-generasi baru, generasi milenial dan teman-temannya ini, gagasan bahwa gue harus punya sesuatu yang tidak dipunya orang lain itu kuat banget. Mungkin barangnya common ya, maksudnya secara bentuk sama, tapi harus ada personalifikasi dari barang itu yang membuat itu mereflek orangnya sendiri. Dan pabrikan-pabrikan besar tuh tahu banget hal kayak gitu. Dan pada akhirnya nggak ada lain, nggak ada bukan, ya mereka harus bisa punya opsi untuk mengkustomisasikan barang mereka supaya terlihat lebih one of a kind. Dan pada saat itu ya builder-builder inilah yang masuk dan diutilize untuk melakukan hal itu. Oke, gila, baik bener Mas. Terus apa lagi ya? Udah sih, maksud gue itu sih yang mau gue cari dari lu jawabannya. Ya selama ini gak gue temukan di internet. Ya setiap Thrive itu unik banget. Setiap orang punya skill dan punya kemampuan yang sangat berbeda-beda dan we depend each other. Dalam arti mereka, teman-teman gue yang lain mengandalkan gue untuk keberlangsungan ini berjalannya seperti apa as a running day by day, how to maintain revenue-nya, how to maintain customer-nya, gimana cara ini tetap bisa beroperasi dan segala macam ya, istilahnya gue taruh kepala gue di situ dan mereka percaya 100% untuk itu. Gue percaya 100% bahwa Barata itu bisa deliver apapun yang kita mau dari sisi produk, parts dan teman-temannya, karena dia excel banget di situ. Kubon kita udah lepas begitu aja karena kita nggak boleh mengintervensi dia secara desain, secara gagasan, karena ya idenya semua berangkat dari dia gitu loh. Berikut juga dengan UU, dengan semua marketing dan sales gimmicknya dia, lo mau bikin foto seperti apa, video seperti apa, ya itu semua di tangan dia gitu kan. Kita percaya dia bisa melakukan hal kayak gitu. Apalagi juga Dimas gitu ya, Dimas yang membawa brand ini, si Thrive Motorcycle-nya ini ya see in the darkness gitu loh. Karena kita harus bisa ngelihat ke belakang as a past secara trend dan secara idea tuh apa yang bisa kita gali, tapi juga harus bisa ngelihat jauh ke depan yang bisa jadi orang bilang kayak oh kok kepikiran ya hal kayak begitu gitu ya. Dimas ngelakuin hal itu gitu. Kalau lihat logonya Thrive yang T gitu bentuknya, sebenarnya T itu kan ada, sebenarnya itu mata dan itu ada hidungnya gitu ya. Itu see through the darkness, yaitu matanya dia, matanya Dimas. Hanya dia yang bisa ngelihat visinya sejauh yang kita semua nggak bisa lihat. Akan dibawa kemana nih Thrive ini dan tren apa yang akan ada ke depan. PR-nya berat banget dan kita percayakan itu sama dia gitu loh. Dia yang akan ngebuka jalannya, dia akan menentukan arahannya seperti apa. Gua nentuin jalannya gua menentukan ini semua bisa berjalan.
Barata mengeksekusi, Kubuan mendesain, UU ya mengcapture dan menjual. 5 orang, banyak, tapi ya skillnya beda-beda. Ini kayak main band aja sih, kayak lu mungkin bisnisnya udah nggak thrive lagi gitu, tapi orangnya akan tetap 5 ini aja. Karena kayak ini udah kayak main band aja ya, kemana-mana bareng gitu. Oke. Terakhir Mas Angga, buat siapa tahu di luar sana ada bibit-bibit yang memulai bisnis kayak lo, tips dan pesan lo tuh apa? Ini udah aham. Gue nggak punya tips kayak gitu-gitu sih, cuman ya kebetulan gue lumayan sering ya, maksudnya diminta bicara di sini di sana, jadi ambasador AB gitu ya, untuk bisa memberikan quote unquote menginspirasi gitu ya, walaupun gue juga sendiri kayaknya nggak tahu terinspirasi nggak sih dengan omongan-omongan gue, karena yang dilakukan itu sebenarnya 1000 kali lipat lebih sulit daripada sekedar apa yang gue omongin. Sebenarnya nggak sesederhana itu, tapi kalau gue bisa tarik benang merahnya, thrive itu persistence dan konsisten penting. Pada saat lu percaya apa yang mau lu lakukan, gagasan dan ide lu seperti apa, dan you stay on the path. Karena pada saat lu menjalankan satu hal, godaannya banyak banget. Pada saat lu menjalani satu hal, semua itu pasti akan bercabang. Pada saat lu bercabang, menemukan percabangan lain, sering berjalannya waktu, lu nggak sadar bahwa dari goal tujuan awal lu sama apa yang result yang lu dapatkan di sini tuh sebenarnya udah melenceng jauh. Karena keputusan-keputusan itu tidak dibuat saat itu juga, tapi hasil itu terjadi karena keputusan itu terjadi karena berbagai keputusan yang lu ambil dan mengkompromikan keputusan-keputusan dan gagasan yang lu punya di awal. Pada saat lu punya sesuatu yang emang lu percaya, dan emang lu percaya gagasan itu akan bisa menghasilkan sesuatu, yang paling sulit itu adalah sebenarnya stay true. That's why kenapa di Thrive itu kita selalu bilang stay true itu penting banget, karena apa yang kita jalanin, dan gue percaya dalam bidang apapun komprominya banyak banget. Pada saat lu punya idea satu gagasan, dan gagasan itu dipatahkan sama orang, atau orang meminta kompromi dari itu, keputusan lu dari yang tadinya maunya A berubah menjadi B, dan pada saat lu udah berada di titik B dan lu berkompromi lagi, lu menjadi C, dan pada saat lu udah ada di Z untuk kembali ke A lagi tuh sulitnya bukan main. Nah itu yang menurut gua bisa bertahan dengan gagasan yang lu punya, tetap konsisten, tetap persisten dengan apa yang lu perjuangin. Itu yang paling susah sih sebenarnya menurut gua. Ya nggak gampang, karena godaannya bukan cuman uang, bukan uang, bukan cuman glory, bukan cuman ketenaran, bukan cuman apapun itu. Tapi ya lu percaya dulu waktu lu mau buat tuh pertama apa sih gitu ya. Dan sering berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai 10 tahun gitu, idenya masih sama nggak sih? Kita selalu sering banget cross check hal kayak gitu. Dulu pertama kali kita bikin Thrive itu, gagasan dan idea kita tuh apa sih? Masih relevan nggak sih dengan sekarang, hari ini, 9 tahun kemudian? Kalau itu masih punya benang merah yang sama tuh, berarti kita cukup tenang, bahwa dalam arti gagasan kita tuh selama ini belum berubah, walaupun udah begitu banyak hal yang kita alamin, kita ini, tapi kita tetap ada di track yang benar. Itu paling penting sih sebenarnya. Nggak pakai backsound nggak masalah.